Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang bab 4 communication. Nah, di sini ada anggota kelompok kami, ada Eki Fawasardia dengan NPM 63, ada Gerald Christopher dengan NPM 14, dan ada Rido Delviano dengan NPM 12. Nah, berhubung kami di sini cuma dua orang, karena satu orang teman kami, Rido Delviano, sedang sakit karena habis mengikuti kegiatan. Nah, langsung kita mulai aja. Nah, di sini ada komunikasi dalam sistem distribusi. Nah, komunikasi pada sistem distribusi atau komunikasi antar proses menjadi salah satu komponen paling penting. Nah, presentasi ini akan membahas metode dan protokol utama seperti remote producer call, message oriented, middleware, model OSI, serta jenis komunikasi dalam sistem terdistribusi. Nah, dalam sistem terdistribusi, proses-proses yang berada di berbagai lokasi fisik perlu perlu berkomunikasi melalui jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Namun, komunikasi ini menghadapi tantangan besar seperti jaringan yang tidak stabil, latensi tinggi, dan sinkronisasi antar proses. Sebagai contoh, layanan seperti Gojek membutuhkan komunikasi yang sangat andal antara aplikasi pengguna, server pusat, dan mitra pengemudi untuk memastikan layanan berjalannya lancar. Oleh karena itu, memahami cara kerja komunikasi ini sangat penting seperti yang akan kita bahas di sini. Nah, di sini kita mau pengantar komunikasi dalam sistem distribusi. Nah, eh, komunikasi definisinya komunikasi antar proses adalah komunikasi antar proses memungkinkan proses di berbagai mesin dalam jaringan untuk bertukar informasi tanpa komunikasi sistem distribusi tidak dapat berfungsi. Nah, di sini ada tantangannya, ada tiga tantangannya jaringan yang tidak selalu andal sehingga pesan bisa hilang atau rusak. Nah, di sini kayak yang tadi kita bahas ada Gojek itu kalau misalnya kita jaringannya tidak bagus itu bisa merusak komunikasi antara pengguna atau customer dan driver. Nah, ada latensi jaringan bisa mengganggu responsivitas. Nah, bisa kayak jaringannya nih kayak eh, kurang baik itu bisa kayak mengganggu jalannya jaringan kayak misalnya titiknya nggak sesuai, titiknya ngelek-ngelek atau deteksi drivernya tidak ngedeteksi ini dia ada di mana atau di mana. Nah, menjaga transparansi distributor dan mempermudah pengembangan aplikasi. Nah, solusinya berbagai model seperti RPC dan MOM ini digunakan untuk menyederhanakan komunikasi dengan menyembunyikan detail teknis dari pengembang. Nah, di sini ada 7 model OSI. Nah, sekarang mari kita bahas model OSI dulu yang merupakan dasar dari komunikasi jaringan atau Open System Interconnection adalah model referensi yang terdiri dari 7 lapisan untuk mempermudah proses komunikasi data. Nah, di sini ada pertama ada lapisan fisik. Nah, lapisan fisik itu mengatur media transmisi eh, seperti kabel, gelombang radio atau serat optik. Contohnya adalah kabel internet atau sinyal WiFi. Nah, lapisan kedua ada lapisan tautan data, menangani pengiriman data antar node dalam jaringan lokal. Protokol seperti Ethernet atau WiFi bekerja di lapisan ini. Nah, yang ketiga ada lapisan jaringan, bertugas menentukan rute terbaik untuk data. Protokol IP adalah contoh paling umum. Nah, di sini yang keempat ada lapisan transport. Nah, lapisan transport itu menjamin data sampai dengan integritas yang baik. Contohnya adalah protokol TCP dan UDP. Nah, yang kelima ada lapisan sesi. Nah, fungsinya mengelola hubungan komunikasi antar aplikasi. Nah, yang keenam adalah lapisan presentasi. Lapisan presentasi mengonfirmasi format data eh, menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh aplikasi, misalnya kompresi data. Nah, yang kedua adalah lapisan aplikasi, menyediakan antar muka langsung kepada pengguna. Contoh protokolnya adalah HTTP, FTP, dan SMTP. Dengan memahami model OSI ini, kita dapat mendesain sistem komunikasi yang lebih efektif dan mengatasi berbagai masalah teknis seperti latensi atau kehilangan data. Nah, yang ketiga apa ya? Kita bahas RPC atau Remote Production Call. Procedure Call. Nah, selanjutnya kita bahas RPC nih. RPC itu adalah salah satu mekanisme komunikasi yang sangat populer dalam sistem terdistribusi dengan RPC. Proses pada suatu mesin dapat memanggil prosedur di mesin lain seolah-olah prosedur tersebut berada di mesin lokal. Nah, proses RPC terdiri dari beberapa langkah. Satu, ada klien.
membuat permintaan untuk menjalankan prosedur tertentu. Dua, permintaan ini dikemas oleh stub klien dan dikirim melalui jaringan. Ketiga, ada stub server menerima permintaan dan memanggil prosedur yang dimaksud. Empat, hasil dari prosedur kemudian dikembalikan ke stub klien. Nah, di sini kita bahas ada keuntungan dan kelemahannya. Nah, keuntungannya ada menyembunyikan kompleksitas jaringan, menyediakan transparansi dan akses, dan masalah kelemahannya itu ada masalah latensi tinggi, penanganan kesalahan lebih rumit dibandingkan prosedur lokal. Nah, sebagai contoh dalam aplikasi pemesanan makanan seperti Grab GoFood, aplikasi di ponsel menggunakan mengirimkan permintaan ke server untuk menampilkan daftar restoran. Proses ini menggunakan RPC agar permintaan dapat diproses di server tanpa pengguna menyadari kompleksitas jaringan di belakangnya. Nah, kelebihan RPC ini adalah transparansinya nih, sehingga pengembang tidak perlu memikirkan lokasi fisik dari prosedur yang dipanggil. Namun, RPC juga memiliki tantangan seperti latensi jaringan dan kemungkinan kegagalan saat jaringan bermasalah. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Gerald Christopher. Oke, boleh next dulu Ki. Oke. Oke, berikutnya ada sebelumnya tadi ada message oriented middleware. Sorry, sorry. Nah, mungkin pengenalan dulu ya, apa itu MIOM atau Message Oriented Middleware. MIOM ini menggunakan mekanisme antrean pesan untuk mengatur komunikasi. Nah, pesan ini dikirimkan dari pengirim ke penerima secara asinkron. Mungkin bisa dibilang tuh MOM itu adalah pendekatan komunikasi yang berbasis pesan. Jadi di mana proses komunikasi ini dengan memberikan pesan melalui antrean yang dikelola oleh middleware gitu. Nah mungkin cara kerjanya ini pesan dari aplikasi pengirim disimpan dalam antrean pesan. Middleware menangani pengiriman pesanan bahkan jika penerima sedang offline. Tuh. Terus mungkin contoh penggunaan MOM dapat ditemukan dalam sistem notifikasi email atau aplikasi pesan instan. Dalam MOM ini pengirim dan penerima nggak harus aktif dalam waktu yang sama gitu. Pesan akan disimpan dalam antrean hingga penerima siap untuk memprosesnya. Mungkin ini keuntungan atau keunggulan dari MOM ini mengurangi ketergantungan waktu antar pengirim dan penerima, meningkatkan skalabilitas karena komunikasi tidak perlu sinkron. Lalu yang ketiga, dukungan untuk komunikasi persisten melalui penyimpanan sementara pesan. Tuh. Untuk penggunaannya sendiri baik digunakan dalam aplikasi berbasis microservice, sistem perbankan maupun e-commerce. Itu. Mungkin di next saja. Nah, ini ada jenis komunikasi dalam sistem terdistribusi. Ada sinkron dan asinkron. Ini mungkin sinkronus dan asinkronus ya. Sinkron ini berarti pengirim ini menunggu hingga penerima memproses pesan. Cocok untuk aplikasi real time. Asinkron. Ini pesan dikirimkan tanpa menunggu dan middleware menyimpan pesan hingga penerima siap. Gitu. Nah, mungkin berikutnya ada persisten. Persisten ini adalah ketika pesan disimpan hingga diterima. Contohnya ini email. Sementara pesan akan hilang jika penerima tidak tersedia, contohnya video conference. Lalu ada kombinasi. Kombinasi jenis ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti persistensi dengan sinkronisasi pengiriman. Nah, ini memilih jenis komunikasi yang tepat ini sangat bergantung pada kebutuhan aplikasi dan karakteristik sistem yang dirancang. Mungkin next lagi. Oke, mungkin ini sebagai penutup ya. Kita kan udah bahas mengenai berbagai aspek komunikasi dalam sistem distribusi mulai dari OSI, remote protocol hingga MLM. Kita juga telah melihat bagaimana jenis komunikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Komunikasi yang andal ini adalah fondasi dari sistem terdistribusi yang efisien dan sukses. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat ibaratnya merancang solusi teknologi yang lebih baik untuk menghadapi tantangan distribusi di masa depan. Paling gitu. Eh, ini ada penjelasan revisi juga mungkin dari PPT ya. Komunikasi adalah elemen penting dalam desain sistem terdistribusi modern. Protokol seperti RPC dan MOM membantu menyembuhkan kompleksitas distribusi. Model OSI memberikan kerangka kerja untuk memahami dan merancang sistem komunikasi, serta pemilihan jenis komunikasi yang tepat antara sinkron dan asinkron, persisten atau sementara harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai komunikasi.
Terima kasih atas perhatian Pak Arif. Eh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.